Rasul Paulus sangat memahami tujuan berjemaat adalah supaya setiap lutut, baik yang ada di atas bumi, di bawah bumi, semua berlutut menyembah Yesus Tuhan. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini tujuan goal bersama kita berjemaat. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan, kita ini berjemaat duduk di sini memuji menyembah Tuhan dengan firman, berdoa. Tujuannya cuma satu, supaya setiap lutut bertekuk lutut menyembah Tuhan dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Kalau gereja kita tidak berfokus kepada dua hal ini, saudara, gereja kita gereja yang palsu. Ketekunan kita bergereja sia-sia. Ketekunan kita melayani, kita buat pelayanan, tiap minggu saudara datang beribadah, sia-sia. Saya jadi gembala pun akan sia-sia. Kenapa? Karena puncak ending dari kesatuan hati kita, kebersamaan kita, itu harus kelihatan. Setiap lutut bertekuk lutut menyembah Yesus. Setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya saudara bukan menjadi jemaat Tuhan, berjemaat dalam gereja, tapi tidak ada Tuhan. Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Saya pendeta, saya MTH, tapi kalau orang tidak sampai bertekuk lutut menyembah Yesus sebagai Tuhan dan tiap lidah tidak mengaku Yesus Tuhan, saya ini Ersan, pendeta yang tidak berbuah. Aku tidak kenal pendeta Ersan. Anyah. Jadi kita dikenal dari mana, saudara? Dari buah. Kristen itu dikenal dari buahnya. Dari mana buahnya? Buahnya adalah setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan dan setiap lutut bertekuk lutut menyembah Yesus sebagai Tuhan. Katakan amin. Kita tahu bersama-sama bagaimana ketika Yesus mau naik ke sorga, Yesus berikan pesan amanat agung, pergi jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kukatakan. Dalam sejarah gereja mula-mula, ketika gereja sudah mulai melegak, gereja mulai booming, kerajaan Romawi mulai gelisah, orang-orang Yahudi mulai gelisah. Kenapa? Karena kehilangan jemaatnya, sehingga mereka melakukan yang namanya penganiayaan. Kekristenan 320 tahun lebih dianiaya. Hanya karena apa? Karena orang Kristen punya tekad, gereja punya tekad, setiap lidah harus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan setiap lutut bertekuk lutut menyembah Dia. Ini yang jadi masalah. Tapi ini merupakan patokan, acuan. Tuhan mengenal kita dari buahnya. Itu sebabnya kita lihat 320 tahun lebih kekristenan dianiaya, disiksa luar biasa. Kalau baca Ibrani pasal 11, saksi-saksi iman, mereka digergaji, dipotong, mereka diperhadapkan dengan binatang buas. Kekristenan begitu ditindas luar biasa, tapi kekristenan semakin subur. Gereja yang sejati adalah mereka berani bayar harga, jemaatnya berani bayar harga, anggotanya, pemimpin gereja berani bayar harga. Pokoknya dia akan cari cara bagaimana supaya setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan setiap lutut bertekuk lutut menyembah Tuhan. Kalau kekristenan kita tidak sampai di situ, saudara, artinya kita belum punya iman. Sorry ya, saya bilang orang-orang Kristen ngaku iman palsu. Karena iman sejati adalah iman yang keluar dari perkataan Kristus. Coba lihat dalam Roma pasal 10 ayat yang 17. Iman timbul dari perkataan siapa? Kenapa di situ ditulis Kristus? Karena perkataan Kristus itu menjadi tolak ukur bagaimana dia hidup. Perkataan Kristus mengubah hidupnya. Perkataan Kristus menjadi sesuatu yang harus dituntaskan. Dan salah satu perkataan Kristus sebelum Kristus naik ke surga, dia katakan apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa. Kalau saudara belum pergi, belum memberitakan Injil, saudara belum punya iman. Jadi sorry ya, saudara yang mengaku beriman tapi tidak pergi memberitakan Injil, itu imanmu bukan iman pada Kristus, iman palsu. Kalau imanmu betul-betul pada Kristus, kau akan melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Kristus perintahkan. Pergi, jadikanlah semua bangsa murid.